Perkenalkan, saya Yosua Alvin Silalahi dengan NPM 22170111081 dari jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung. Pada saat ini, adapun maksud dan tujuan saya yaitu untuk mempresentasikan hasil tugas pemenuhan daripada mata kuliah Kapita Selekta Kimia Anorganik mengenai zeolit dengan judul Morphology and Topology Assessment in Hierarchical Zeolite Materials, Absorption Hysteresis, Scanning Behavior, and Domain Theory. Kita masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu pendahuluan, di mana di sini berisi latar belakang. Nanoporos material memiliki peran yang sangat penting dan menjadi salah satu pusat perhatian dalam riset bidang anorganik. Salah satu jenis nanoporos material yang dikenal secara umum adalah zeolite. Zeolite termasuk ke dalam senyawa yang berbasis aluminosilikat yang tersusun atas unit tetrahedron. Zeolite alami pada umumnya hanya memiliki ukuran pori tertentu dan memiliki efektivitas yang kurang optimal sebagai katalis. Perkembangan penelitian yang berkaitan dengan sintesis material dan katalis menginisiasikan pembuatan zeolite yang memiliki ukuran pori atau poros sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, dilakukanlah sintesis material untuk menghasilkan zeolite dengan ukuran pori yang sesuai kebutuhan, di mana material ini dikenal sebagai zeolite hierarchy. Pengembangan material ini tentunya memerlukan karakterisasi yang lebih rinci untuk mengidentifikasi distribusi ukuran pori, konektivitas antar pori, dan morfologi jaringan pori. Kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu pengenalan terhadap zeolite hierarchy atau kita sebut sebagai hierarchical zeolite. Hierarchical zeolite atau zeolite hierarchy merupakan material anorganik sintesis yang dibuat dengan menambahkan porositas baru dengan ukuran besar daripada mikropori intrinsik zeolite. Misalnya plus mesopor 2-50 nanometer, makropor 50-100 nanometer, atau ditambahkan keduanya. Hierarchical zeolite atau zeolite hierarchy memiliki beberapa persyaratan, yaitu 1. Memiliki interkonektivitas di mana mesopor dan mikropor harus saling terkoneksi satu dengan yang lain. Kemudian, distribution of inlet flow atau bisa juga disebut sebagai proses adsorption, reaction, kemudian desorption, di mana diawali dengan difusi molekul reaktan masuk ke dalam pori. Ketika reaktan masuk ke dalam pori, reaktan harus mengakses pori yang lebih besar terlebih dahulu, yaitu urutannya makropori, mesopori, kemudian yang terakhir adalah mikropori. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu metodologi penelitian. Di sini akan dibahas mengenai sampel dan sintesis. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada small bulk silicalite 1, di mana digunakan tetraetil ortosilikat sebagai starting material dan juga TPAOH, di mana dihasilkan gel hasil reaksi dipanaskan pada autoclave pada temperatur 170 derajat Celcius selama 3 hari. Setelah pendinginan, padatan dicuci hingga netral, kemudian dikeringkan pada temperatur 90 derajat Celcius, lalu dilakukan kalsinasi pada temperatur 525 derajat Celcius dalam rentang waktu 12 jam. Kemudian yang kedua yaitu small single hollow silicalite 1, di mana bulk silicalite 1 yang telah dikeringkan diolah dalam larutan TPAOH 0,55 molar pada temperatur 170 derajat Celcius selama 24 jam. Padatan hasil reaksi dicuci, dikeringkan, dan dikalsinasi pada temperatur 450 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian yang ketiga, ada small multi-hollow silicalite 1, di mana bulk silicalite 1 diolah melalui proses post-synthesis desilication menggunakan larutan TBPOH pada konsentrasi 1,125 molar pada temperatur 115 derajat Celcius selama 96 jam. Padatan dicuci, dikeringkan, dikalsinasi pada temperatur 450 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian yang terakhir ada large multi-hollow silicalite 1, di mana kristal silicalite 1 besar disintesis melalui reaksi TEOS dengan campuran TEAOH dan TBPOH. Setelah pembentukan kristal, material diolah lebih lanjut dalam larutan TPAOH 0,3 molar pada temperatur 170 derajat Celcius selama 72 jam. Kemudian kristal dicuci, dikeringkan, dan dikalsinasi pada temperatur 525
140 derajat Celcius selama 6 jam. Kita masuk ke dalam bagian karakterisasi, di mana di layar setelah tampil, gambar daripada hasil analisis TEM atau Transmission Electron Microscopy, di mana di sini ditunjukkan keempat sampel dianalisis oleh TEM dengan perbesaran 100 nanometer. Di sini telah tampak bahwa ukuran dari masing-masing zeolite itu memiliki perbedaan. Yang pertama itu, untuk yang sampel pertama, dia memiliki ukuran 215 nanometer. Kemudian untuk sampel yang selanjutnya memiliki ukuran 230 nanometer. Kemudian untuk sampel ketiga memiliki ukuran 185 nanometer. Kemudian sampel keempat memiliki ukuran 40 mikrometer. Selanjutnya, karakterisasi juga dilakukan dengan analisis absorption isotherms, di mana di sini telah tampil yaitu 3 grafik ataupun kurva isotermik daripada ketiga zeolite hierarki, dan juga telah tampil di sini beberapa nilai daripada masing-masing tiap sampel. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sampel yang tampil untuk datanya menggunakan metode BET atau Brunauer Emmet et al. Dan di sini telah dibuat penjelasan. Untuk yang pertama itu grafik isotermis untuk zeolite small single hollow silicalite 1. Kemudian untuk yang B itu merupakan grafik isotermis sampel large multi hollow silicalite 1. Dan kemudian untuk yang C itu merupakan grafik isotermis untuk zeolite small multi hollow silicalite 1. Di sini saya akan mencoba untuk membahas datanya satu persatu, yaitu dimulai dari sampel kita yang kita gunakan yaitu small single hollow silicalite 1, di mana telah tampil gambar A dan B, yang dimana A merupakan grafik isotermis daripada sampel small single hollow silicalite 1, dan B merupakan histogram dari sampel small single hollow silicalite 1. Di mana di sini ada keterangan yang didapat yaitu pada grafik isotermis yang ditunjukkan oleh gambar A diperoleh beberapa hal. Yang pertama adalah black line atau garis hitam menunjukkan isotherm, adsorpsi maupun desorpsi nitrogen pada temperatur 77 Kelvin untuk sampel small single hollow silicalite 1. Pada tekanan rendah, adsorpsi meningkat tajam karena pengisian daripada mikropori. Pada tekanan lebih tinggi, terjadi pengisian mesopori ataupun makropori yang ditunjukkan kenaikan bertahap pada grafik isotermis. Penurunan tajam pada cabang desorpsi menggambarkan fenomena cavitation yang terjadi pada saat gas nitrogen menguap dari closed pore. Kemudian yang kedua adalah red line atau garis merah menampilkan descending scanning curve, yaitu pengisian dan pengosongan nitrogen sebagian pada tekanan tertentu. Data ini digunakan untuk analisis pores connectivity. Selanjutnya, pada histogram distribusi pori B diketahui beberapa hal. Yang pertama adalah histogram merah menunjukkan distribusi ukuran pori total dari sampel yang dihitung menggunakan isotherm absorpsi dan model Derjaguin. Mayoritas pori memiliki ukuran dari rentang 80 sampai 100 nanometer sesuai dengan dimensi hollow cavity atau partikel silicalite. Kemudian yang kedua adalah histogram orange menunjukkan distribusi ukuran closed pores diidentifikasi dari cabang desorpsi. Selanjutnya, ini masih membahas mengenai small single hollow silicalite 1, di mana ini merupakan hasil daripada tomografi elektron daripada sampel tersebut, di mana dari hasil pengamatan yang didapatkan berdasarkan jurnal, di sini terdapat beberapa data dari gambar tersebut. Berdasarkan tampilan tomografi elektron small single hollow silicalite 1, ditunjukkan bahwa zeolite tersebut memiliki dimensi total partikel sekitar 230 nanometer dikali 190 nanometer dikali 145 nanometer. Visualisasi ini mengonfirmasi bahwa rongga berada di dalam kristal, memperkuat temuan bahwa sebagian besar pori merupakan closed pores atau tidak terhubung langsung dengan permukaan luar. Kemudian, histogram tomografi elektron menunjukkan distribusi ukuran rongga berdasarkan analisis tomografi. Ukuran rongga berkisar antara 80 sampai 100 nanometer dengan distribusi yang relatif seragam. Selanjutnya kita masuk ke dalam sampel yang kedua, yaitu large multi-hollow silicalite 1. Jadi dari grafik isotermis yang ditunjukkan pada gambar A diperoleh beberapa hal. Yang pertama yaitu black line menampilkan data isotherm utama adsorpsi atau naik, dan desorpsi merupakan grafik turun dengan tekanan mulai dari yang rendah hingga mendekati saturasi, di mana P sama dengan 0,999 P0. Kemudian yang kedua adalah red line menampilkan descending scanning curve,
yang dimulai dari titik P sama dengan 0,99 P0. Kurva ini menggambarkan proses desorpsi dari sampel yang sudah terisi gas nitrogen. Kemudian pada histogram distribusi pori yang ditunjukkan oleh gambar B diketahui beberapa hal. Yang pertama, histogram merah. Pori terbesar pada large multi-hollow silicalite 1 dapat mencapai ukuran lebih besar daripada 120 nanometer dengan distribusi pori yang sangat lebar yang mencakup berbagai ukuran dari mesopore hingga makropore. Karena sampel ini terdiri dari kristal zeolite yang lebih besar, distribusi pori menjadi sampai ratusan nanometer, menunjukkan keberadaan banyak rongga besar dan terhubung. Kemudian yang kedua adalah histogram oranye, menunjukkan distribusi ukuran closed pores yang tidak langsung terhubung dengan permukaan luar, menunjukkan ukuran lebih kecil dalam rentang 80-150 nanometer. Selanjutnya, sampel yang ketiga yaitu small multi-hollow silicalite 1. Pada grafik isotermis yang ditunjukkan oleh gambar A, diperoleh beberapa hal yaitu sebagai berikut. Pertama, black line menampilkan data isoterm utama absorpsi naik dan desorpsi turun dengan tekanan mulai dari yang rendah hingga mendekati saturasi atau P sama dengan 0,99 P0. Kemudian yang kedua adalah red line menampilkan descending scanning curve yang dimulai dari titik P sama dengan 0,95 P0. Kurva ini menggambarkan proses desorpsi dari sampel yang sudah sebagian terisi gas nitrogen. Kemudian yang selanjutnya pada histogram distribusi pori pada gambar B, diketahui beberapa hal yaitu sebagai berikut. 1. Histogram merah menunjukkan distribusi ukuran pori total yang diperoleh dari analisis isotherm, absorpsi dengan model Derjaguin. Pori ini menyangkut makropore dan juga mikropore, dengan sebagian ukuran pori lebih kecil dari large multi-hollow silicalite 1. Kemudian yang kedua adalah histogram orange, menunjukkan distribusi ukuran pori berkisar dalam rentang 80-150 nanometer. Selanjutnya adalah analisis tomografi daripada sampel ketiga yaitu small multi-hollow silicalite 1. Berdasarkan tampilan tomografi elektron small multi-hollow silicalite 1, ditunjukkan bahwa zeolite tersebut memiliki dimensi total partikel sekitar 185 nanometer dikali 150 nanometer dikali 115 nanometer. Pori utama berada dalam rentang 80 sampai 150 nanometer dan junctions berada dalam rentang 2 sampai 3,5 nanometer, menunjukkan adanya konektivitas antara makropore yang tergantung pada junctions yang lebih kecil. Kita sampai pada bagian yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana pada penelitian yang saya review ada beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh. Yang pertama adalah penelitian ini menunjukkan analisis distribusi ukuran pori dapat dilakukan dengan absorpsi nitrogen pada suhu rendah serta teknik tomografi elektron. Kemudian yang kedua, pori dalam material zeolite hierarki dapat bervariasi dalam ukuran mikropore, mesopore, dan makropore. Kemudian yang ketiga, struktur pori yang lebih besar dan interconnectivity dapat ditemukan dalam sampel multi-hollow silicalite 1. 4. Dalam sampel dengan banyak makropore atau multi-hollow, pori cenderung lebih terhubung dan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan sampel dengan satu makropore. Sekian presentasi saya pada saat hari ini. Jikalau ada kritik, saran, dan masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih.